Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 210810639 dari Tadris Biologi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati untuk memenuhi tugas mata kuliah integrasi sains. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Sebelumnya ada yang tahu keanekaragaman hayati? Jadi anak-anak, keanekaragaman hayati atau disebut juga sebagai biodiversity ini merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai variasi bentuk dari makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk dari variasi genetik, variasi spesies, dan juga variasi ekosistem. Di mana ekosistem ini merupakan salah satu tempat mereka itu hidup, atau keanekaragaman hayati itu hidup. Keanekaragaman hayati atau keanekaragaman ini mencakup semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka tinggal, seperti di hutan, padang rumput, lautan, dan juga ekosistem lainnya. Kemudian, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama itu ada keanekaragaman genetik, yang kedua ada keanekaragaman spesies, dan ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu keanekaragaman genetik. Apa itu keanekaragaman genetik? Keanekaragaman genetik juga disebut sebagai keanekaragaman tingkat gen, di mana keanekaragaman ini merupakan sebuah variasi genetik yang terdapat dalam individu-individu dari spesies yang sama. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya perbedaan susunan gen dalam DNA setiap individunya, yang menyebabkan adanya variasi dalam sifat fisik, fisiologi, ataupun perilakunya. Keanekaragaman gen sangat penting karena memungkinkan spesies untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Contohnya, seperti kucing yang memiliki berbagai macam pola dan warna pada bulunya. Ada yang berwarna belang, hitam, putih, ataupun campuran yang merupakan hasil dari perbedaan genetiknya. Selanjutnya yaitu ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies atau keanekaragaman tingkat spesies ini merupakan sebuah variasi atau keragaman jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu wilayah atau suatu ekosistem. Tingkat ini mencakup jumlah dan jenis spesies yang berbeda, baik flora maupun fauna yang hidup bersama dalam satu atau suatu ekosistem. Keanekaragaman tingkat spesies ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena setiap spesies ini memiliki fungsi dan juga perannya masing-masing dalam rantai makanan sekaligus siklus ekologi. Contohnya itu seperti di hutan hujan tropis yang ada di Indonesia ini terdapat berbagai macam spesies tumbuhan seperti pohon jati, rotan, dan juga anggrek. Kemudian yang ketiga itu ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini merupakan sebuah variasi atau keberagaman jenis ekosistem yang terdapat di sebuah wilayah atau di suatu wilayah. Mencakup perbedaan dalam struktur fisik, jenis makhluk hidup, dan juga proses ekologis yang ada di dalamnya. Tingkat ini mencerminkan keragaman lingkungan, tempat hidup makhluk hidup, baik lingkungan darat, air, tawar, maupun air laut. Keanekaragaman ekosistem ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan global, karena setiap ekosistem ini memiliki fungsi unik yang mendukung kehidupan di bumi ini. Salah satu contohnya itu misalkan ekosistem hutan. Ekosistem hutan itu ada ekosistem hutan tropis, ada ekosistem hutan mangrove. Untuk yang hutan tropis ini seperti hutan hujan di Kalimantan ataupun di Papua yang kaya akan spesies pohon, burung, mamalia, dan juga serangganya. Sedangkan ekosistem hutan mangrove ini hutan yang di kawasan pesisir, dia berfungsi untuk melindungi pantai dan habitatnya itu dari ikan-ikanan maupun kepiting ataupun hewan laut lainnya. Selanjutnya itu keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu meliputi keanekaragaman flora dan juga keanekaragaman fauna. Kita bahas yang pertama itu ada keanekaragaman flora. Flora di Indonesia sangat beragam karena pengaruh dari iklim tropis. Tanahnya subur, kemudian letak geografisnya juga berada di wilayah peralihan antara zona Asia dan juga Australia. Indonesia ini memiliki lebih dari 30.000 spesies tumbuhan, termasuk ribuan jenis endemiknya. Contohnya seperti tumbuhan endemik, yaitu Rafflesia arnoldi. Dia merupakan tumbuhan bunga terbesar di dunia yang ditemukan di bagian wilayah Indonesia, yaitu di Sumatera. Kemudian tumbuhan kehutanan, seperti contohnya meranti, dengan nama latin Sorea sp.
Dia merupakan sebuah pohon kayu keras yang banyak ditemukan di Kalimantan dan juga di Sumatera. Dan juga ada contohnya itu tanaman pangan dan perkebunan seperti padi atau Oryza sativa. Dia merupakan tumbuhan pokok yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu ada keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman fauna di Indonesia. Keanekaragaman fauna di Indonesia ini merupakan sebuah salah satu yang terkaya di dunia. Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan terletak di zona peralihan antara Asia dan Australia. Dia dibatasi oleh garis Wallace dan juga Weber yang menjadikan rumah bagi berbagai macam jenis fauna yang unik, termasuk banyak spesies yang endemik. Keanekaragaman fauna ini memiliki ciri-ciri keanekaragaman fauna di Indonesia. Yang pertama itu ada fauna Asia, atau dia itu meliputi zona barat sampai Sunda Besar. Dia terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Fauna khasnya itu seperti mamalia besar, yaitu harimau Sumatera, gajah Sumatera, ataupun orangutan. Kemudian yang kedua itu ada fauna peralihan, dia termasuk ke dalam zona Wallace. Dia terdapat di wilayah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Fauna khasnya itu ada komodo, anua, babi rusa, dan juga burung maleo. Kemudian zona yang ketiga atau fauna yang ketiga itu ada fauna Australia, atau dia zona timur sampai Samudra. Dia itu terdapat di Pulau Papua dan juga sekitarnya. Fauna khasnya itu kanguru pohon, cendrawasih, kasuari, dan juga buaya air tawar. Ini merupakan gambar peta kawasan geografi fauna di Indonesia. Yang sebelah sini termasuk ke dalam fauna Asiatis, dia meliputi Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Sumatera. Kemudian akan dipisah oleh garis Wallace. Dia termasuk ke dalam fauna peralihan. Fauna peralihan dia itu termasuk ke dalam Sulawesi, Nusa Tenggara. Dan akan dibatasi oleh garis lagi. Dan Pulau Papua itu termasuk ke dalam fauna Australis. Oke anak-anak, ini keanekaragaman ini merupakan sebuah tanda kuasa dari Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yang berarti, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah pencipta langit dan bumi, serta perbedaan bahasa dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dari Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Berdasarkan dari surat ini, ayat ini menggambarkan keanekaragaman yang ada di bumi ini merupakan sebagai tanda kekuasaan Allah, termasuk keanekaragaman hayat. Selanjutnya ini ada kegiatan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada dampak dari negatif. Dampak negatifnya itu yang pertama ada kegiatan deforestasi atau pengundulan hutan. Dia dapat mengakibatkan berbagai macam bencana yang akan terjadi ketika hutan itu digundulkan, seperti banjir, longsor, dan sebagainya, dan akan berdampak negatif. Kemudian polusi udara, kemudian perburuan liar dan perdagangan satwa, sehingga satwa itu akan menjadi langka dan bisa punah. Kemudian ada pembangunan infrastruktur dan introduksi spesies asing, atau banyaknya masuk spesies asing ke wilayah Indonesia ini. Kemudian dampak positifnya itu apa? Yang pertama itu ada konservasi, di mana penanaman kembali hutan, perlindungan taman nasional, dan juga pembentukan kawasan konservasi ini akan berdampak positif dalam kegiatan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati ini. Kemudian yang kedua itu ekowisata, kegiatan wisata berbasis lingkungan yang mendukung pelestarian alam. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang klasifikasi organisme. Oke anak-anak, ada yang tahu klasifikasi itu apa? Klasifikasi ini merupakan proses pengelompokan makhluk hidup atau benda berdasarkan persamaan dan juga perbedaan dari karakteristik tertentu. Dalam biologi, klasifikasi ini digunakan untuk mengelompokkan suatu organisme agar lebih mudah dipelajari, kemudian mudah dipahami dan juga dijelaskan secara sistematis. Klasifikasi ini juga dapat membantu ilmuwan mengenali hubungan kekerabatan antar spesies serta memahami keanekaragaman hayati. Dasar klasifikasi.
Yang pertama itu ada persamaan morfologi, di mana ciri-ciri fisik seperti bentuk tubuh, struktur tubuh atau struktur daun ataupun pola warna dalam morfologinya itu menjadikan sebuah dasar dari klasifikasi. Kemudian yang kedua itu ada persamaan anatomi. Struktur bagian dalam seperti sistem pencernaan atau rangka tubuh juga sebagai dasar dari klasifikasi. Kemudian persamaan genetik dari berdasarkan urutan DNA atau RNA yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Dan yang keempat itu ada perilaku dan juga habitat, di mana pola makan, reproduksi dan juga lingkungan tempat tinggal ini juga menjadikan sebuah dasar dari klasifikasi. Selanjutnya tujuan klasifikasi. Tujuan dari klasifikasi ini merupakan memberikan sebuah kerangka sistematis untuk mengelompokkan makhluk hidup atau benda sehingga lebih mudah dipahami, dipelajari, dan juga dikelola. Salah satu contoh atau tujuan utama dari klasifikasi itu yang pertama itu untuk mempermudah identifikasi, yang kedua menyederhanakan studi tentang keanekaragaman hayati, yang ketiga mengetahui hubungan kekerabatan, yang keempat mengorganisasikan informasi, yang kelima membantu pelestarian keanekaragaman hayati, yang keenam meningkatkan pemahaman ilmiah. Selanjutnya itu ada sistem klasifikasi modern. Yang pertama itu sistem Linnaeus atau dia termasuk ke dalam klasifikasi dua kingdom. Linnaeus ini membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok besar, yaitu animalia yang termasuk ke dalam hewan-hewanan dan juga plante yang termasuk ke dalam tumbuhan. Kemudian yang kedua itu ada sistem 5 kingdom. Dia berasal dari ilmuwan namanya Robert Whittaker. Yang pertama itu ada dari kingdom Monera, dia berasal dari organisme bersel tunggal tanpa inti. Kemudian yang kedua itu Protista, organisme bersel satu dengan inti. Kemudian ada fungi atau jamur. Yang keempat itu ada planta atau tumbuhan, dan juga yang kelima itu ada animalia atau hewan. Kemudian yang ketiga itu ada sistem 3 domain. Dia berasal dari ilmuwan Carl Woolsen. Sistem 3 domain itu meliputi archaea, bakteria, dan eukarya. Oke. Sekian penjelasan mengenai keanekaragaman hayati dan juga klasifikasi makhluk hidup atau klasifikasi organisme. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.